Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vila Fitradini. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana perjalanan menyusui, breastfeeding journey. Wah, tentu sangat menarik ya Mams. Apalagi menyusui eksklusif menjadi salah satu indikator ya, salah satu cara emas ya untuk mewujudkan tumbuh kembang anak kita agar nantinya optimal. Nah, bagaimana perjalanan menyusui ini harus kita lewati dan kita persiapkan supaya kita dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul atau mencegah permasalahan-permasalahan itu datang ya saat kita menyusui. Baik, Mams, kita pindah ke slide berikutnya. Anda sedang menyaksikan UNICEF TV. Lombok, satu dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Disinilah para ibu dan bidan memerangi arus budaya yang membunuh sekitar 50.000 bayi di Indonesia tiap tahun. Penyebabnya, praktek pemberian asupan balita yang buruk. Padahal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa bayi-bayi di negeri ini ialah keahlian alamiah seorang ibu, memberi ASI. Rumah Sakit Praya jarang mencatat kasus gizi buruk. Namun kini seorang ibu terpaksa menunggui anaknya karena kasus tersebut. Arya memang tidak diberikan ASI dengan baik. Padahal kesalahan itu pula yang membuat kakak Arya meninggal dunia sebelumnya. Menurut Bidan Iman Suri, banyak ibu yang terlalu cepat beralih ke susu formula. Jadi kalau kita memberikan susu formula kepada bayi, terutama kita sebagai bidan gitu, memberikan ibu langsung merangsang dengan susu formula itu kayaknya berdosa ya. Berdosa sekali. Jadi kita menganjurkan begitu lahir IMD supaya dia kontak skin to skin sama ibunya. Jadi dia bisa mendapatkan ASI, jadi ikatan kasih sayangnya itu lebih besar gitu. Jadi saya putuskan semua supaya dia tidak bersentuhan sama susu formula gitu. Jadi waktu pulang pun pasien itu kita wanti-wanti supaya memberikan ASI full, ASI penuh gitu. Dalam kelompok diskusi seperti ini, seorang ibu bisa mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan yang terbaik bagi bayinya. Dalam forum ini juga, para ibu diajarkan untuk hanya berikan ASI kepada balita hingga 6 bulan. Tidak pakai susu formula, makanan keras, dan tidak ada asupan lain kecuali ASI. Bidan juga menganjurkan agar bayi terus diberikan ASI sampai umur 2 tahun. Program ini adalah hasil nyata dari kolaborasi Dinas Kesehatan setempat dan UNICEF sebagai bagian dari upaya global meningkatkan angka pemberian ASI. ASI merupakan upaya penyelamatan nyawa dan merupakan vaksin pertama dalam kehidupan manusia. Relawan Desa Nur Hasami telah mempelopori pertemuan rutin para ibu-ibu agar dia dapat menyebarkan informasi yang ia pelajari di puskesmas. Kehebatan ASI seharusnya dirasakan secepat mungkin bagi bayi yang baru lahir. Kurang dari 1 jam, Helawati melahirkan putra pertamanya. Dan sang bayi langsung merangkak mencari puting ibunya, mencari keajaiban dunia. Dian dari TV UNICEF melaporkan, Unite for Children. Dian dari TV UNICEF melaporkan, Unite for Children. Ya, tadi kita sudah melihat tayangan UNICEF ya, yang cukup menarik, bahwasanya banyak sekali ya ibu-ibu sekarang tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan yang mulai beralih ya atau menyerah dengan tidak memberikan ASI, tapi cenderung memilih susu formula. Sementara banyak sekali resiko pemberian susu formula yang tidak tepat ya, itu justru malah menjatuhkan anak kita ke dalam permasalahan gizi maupun kesehatan. WHO sendiri dan UNICEF telah menyarankan ASI eksklusif ya, yang sebelumnya
bisa kita mulai dengan melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, di mana bayi setelah lahir diberikan waktu ya di 1 jam pertama untuk diletakkan di dada ibu supaya mencari payudara ibu dan belajar untuk menyusu pertama kali. Dan hal ini ternyata menjadi salah satu kunci suksesnya ASI eksklusif. Kemudian rawat gabung juga disarankan setelah melahirkan ya, jadi bayi dan ibu tidak terpisah supaya bisa melakukan kontak langsung dan bisa terbentuk bonding atau ikatan karena terjadinya proses IMD maupun menyusu. Ini sudah tidak terbantahkan lagi manfaat menyusui ya, baik dari segi proses itu sendiri yaitu proses menyusui, di mana proses menyusui itu membantu bonding dan perkembangan anak ya, anak-anak yang punya ikatan dengan ibunya saat proses menyusui ya. Ikatan karena munculnya kasih sayang ini ternyata berdampak pada perkembangan mental ya. Perkembangan mental anak saat dewasa nanti, anak bisa menjadi lebih percaya diri ya, kemudian anak tidak brutal ya, tidak hiperaktif yang berlebihan karena adanya perasaan secure ya, nyaman yang itu terbentuk, nyaman dan trust ya, yang itu terbentuk saat proses menyusui ya. Jadi anak-anak yang menyusui eksklusif itu menurut penelitian memiliki perkembangan mental yang baik, salah satunya yaitu tingkat kepercayaan diri ya, anak tidak mudah stres ya, anak bahagia ya, kemudian tidak penuh dengan kecemasan. Kemudian proses menyusui itu sendiri membantu menunda kehamilan baru karena memang proses menyusui ini merupakan alat kontrasepsi ya, istilahnya yang alami ya, karena dimana pada saat proses menyusui ini akan terjadi perubahan pada hormon-hormon reproduksi ya, sehingga dapat menunda kehamilan. Selain itu, lebih menjaga kesehatan ibu karena mengurangi beberapa resiko penyakit ya, seperti kanker, kemudian diabetes mellitus dan lain-lain ya, di masa yang akan datang. Selain itu, ASI-nya sendiri itu sudah tidak perlu diragukan lagi karena ASI merupakan satu-satunya makanan yang memiliki zat gizi lengkap. Ya, jadi tidak perlu ditambahkan apapun, kandungan gizinya lengkap dan sangat cocok ya, sangat sesuai dengan kondisi pencernaan bayi. Jadi memang sudah kandungan ASI itu sudah disesuaikan dengan kemampuan cerna dari bayi sehingga sangat mudah diserap secara efisien, mengandung berbagai zat kekebalan tubuh untuk melindungi bayi dari penyakit infeksi, dan yang pasti secara ekonomi ya, ASI lebih murah dibandingkan membeli susu formula. Tentu manfaat menyusui ini seharusnya menjadi pertimbangan calon ibu atau seorang ibu untuk lebih berupaya bagaimana agar bisa menyusui dengan baik. Nah, kita lihat awal-awal menyusui ya, gambarannya seperti apa. Ya, masa awal-awal menyusui, bagaimana sebenarnya gambarannya ya? Sesaat setelah melahirkan, bayi yang baru lahir itu anjurannya ya sebaiknya dilakukan inisiasi menyusui dini ya, diletakkan di dada mama untuk skin to skin time ya. Jadi
kulit ketemu dengan kulit ya, kulit bayi bertemu dengan kulit ibu untuk membangun ikatan atau bonding tadi ya, yang berguna untuk menstabilkan sebenarnya nafas ya, temperatur tubuh, kemudian level gula darah, juga untuk mempersiapkan bayi menyusu pertama kali ya. Saat skin to skin time tadi bisa kita membantu bayi mencari atau menempel pada puting susu untuk menyusu pertama kali ya. Dan biasanya ASI yang keluar pertama atau kolostrum ini jangan dibuang. Ada yang menganggap itu racun dan lain-lain ya. Di beberapa daerah tertentu masih menganut kepercayaan seperti itu ya. Jadi cairan kental kuning itu adalah kolostrum yang merupakan zat gizi yang dibutuhkan bayi dan mengandung antibodi. Ya, yang memang fungsinya adalah melindungi bayi dari infeksi saluran pencernaan dan pernafasan ya. Moms tidak perlu khawatir pada saat pertama kali menyusu mungkin ada rasa nyeri ya, karena pengalaman pertama bisa jadi peletakan bayinya itu belum tepat ya, sehingga terasa sakit. Nanti petugas kesehatan ya akan membantu bagaimana caranya pelekatan yang baik. Nah, di hari pertama sampai kedua itu yang penting kita berupaya menyusui bayi sesering mungkin ya. Memang agak sulit, tapi harus dibiasakan. Jadi jangan karena bayi kita rasanya tidur saja ya, kemudian kita juga karena fase pemulihan kita juga ikut malas-malasan ya. Justru pada hari pertama kedua itu bayi harus perlu sering disusui sebagai latihan ya, terutama untuk hari kedua itu kan kita sudah mulai pulih ya. Agak sulit dibiasakan, tetapi ini akan membantu bayi ya lebih pintar dalam proses menyusui ya. Nah, hari ketiga kelima ada perubahan ASI, biasanya berubah warna, kemudian volumenya lebih banyak, sehingga ASI dapat diberikan kapan saja ya. Karena di sini biasanya bayi cenderung sudah mulai lebih lapar, butuh disusui 2 hingga 3 jam ya, setiap 2 hingga 3 jam. Nah, ini selain tadi mulai frekuensi menyusui akan semakin sering ya, muncul deh itu masalah ya, muncul masalah-masalah menyusui. Misalnya adalah putingnya sakit, memar, atau luka ya, atau bangkai ya, jadi besar, keras dan terasa sakit ya. Itu kita harus hati-hati ya, jangan kemudian cepat sekali beralih untuk memberikan DOT atau sufor ya. Kompres dengan payudara itu dengan air hangat atau dingin, pijat payudara pelan-pelan ya, mandi air hangat untuk mengurangi rasa sakit ya. Kemudian oleskan bisa kalau sudah luka sekali krim atau gel pada puting setelah menyusui ya, atau oleskan dengan ASI itu sendiri. Intinya kita harus meningkatkan selain meningkatkan asupan sumber zat gizi ya yang bagus, juga meningkatkan kesabaran untuk menghadapi masalah-masalah yang mulai muncul dalam proses menyusui. Kemudian hari ke-14-30 ya, itu masa-masa growth spurt, dapat terjadi kapan saja ya. Kemudian bayi menyusui dalam jumlah banyak selama beberapa hari. Jadi menyusui bayi itu setiap kali bayi meminta, karena itu memang masa-masa growth spurt, pertumbuhan yang cepat ya. Persediaan ASI akan menyesuaikan kebiasaan menyusui. Jadi kalau
kita sering menyusui, ya, maka pabriknya ini akan sering produksi. Tapi kalau kita tidak sering memberikan ASI ke bayi, maka ya pabriknya pun akan memproduksi sesuai permintaan. Ya. Jadi memang bagusnya adalah sering disusui supaya pabriknya itu terus berproduksi sehingga produksi ASI itu lancar, ya, dan tidak berhenti. Nah, kita akan melihat tanda-tanda bayi lapar itu seperti apa, ya, untuk ibu-ibu muda, ya, terutama pada awal sekali biasanya bayi itu akan menggerakkan kepala berulang, ya, jadi resah, kemudian dia membuka mulut, menjilat-jilat atau memukul bibir, ya, seperti ada di gambar itu, ya. Rutin memutar kepala ke samping dengan mulut terbuka, jadi kayak orang kelaparan, ya, mangap-mangap gitu. Kalau belum diberi lagi, bayi akan melakukan peregangan, dia akan makin rewel, ya. Geraknya jadi lebih banyak, kemudian mulai bermain tangan, masukkan ke mulut, dijilat-jilat, ya, disesep-sesep, ya, sambil sudah mulai menangis, ya. Itu di isyarat akhir, karena dia tidak diberi, dia akan menangis, geraknya semakin banyak, dan kalau kita memberikan ASI atau menyusui pada saat bayi itu sudah menunjukkan isyarat akhir, ya, maka biasanya akan menemukan kesulitan, yaitu dalam melakukan perlekatan, karena dia sudah marah duluan nih, diberi isyarat awal kita tidak datang, isyarat pertengahan, begitu, ya. Jadi memang seorang ibu harus peka dan sensitif dengan tanda-tanda bayi lapar ini, ya. Jangan sampai dia menangis dulu, karena menangis itu berarti itu sudah isyarat akhir, ya. Tapi membuka mulut, biasanya kadang kita letakkan saja jari kita di dekat mulut. Kalau dia mangap-mangap, ya, itu berarti ada kemungkinan dia sudah mulai merasa lapar, ya. Atau resah dengan memutar-mutar kepala ke samping, mulutnya terbuka-buka, ya, menggerakkan kepala. Nah, itu biasanya tanda lapar. Langsung saja masukkan payudara agar bayi mulai menghisap. Nah, itu ada kepuasan tersendiri dibandingkan ketika kita memberikan sudah pada isyarat akhir. Ini adalah refleks-refleks yang ada dalam proses menyusui, yaitu refleks prolaktin dan oksitosin. Mengapa kita perlu tahu, ya, dua hal ini, ya? Apa yang perlu kita pelajari dari cara kerja menyusui yang melibatkan hormon prolaktin maupun oksitosin? Nah, pertama adalah prolaktin, ya. Hormon prolaktin itu penting untuk mengawali produksi ASI setelah melahirkan dan mempertahankan atau meneruskan produksi ASI, ya. Pada masa kehamilan, tingkat prolaktin yang tinggi itu yang membuat, ya. Jadi prolaktin yang tinggi itu tidak membuat sel-sel memproduksi ASI. Itu kan pada masa kehamilan. Kenapa tingkat prolaktin yang tinggi itu tidak bisa membuat sel-sel memproduksi ASI? Karena dihambat oleh hormon progesteron pada saat kehamilan. Ya, setelah melahirkan, setelah partus, kadar progesteron menurun dan prolaktin ini mulai dapat bekerja. Nah, ini akhirnya membuat produksi ASI meningkat setelah melahirkan, ya. Hari kedua, ketiga pasca persalinan, seorang ibu itu bisa mengatakan, kok payudara saya terasa penuh, ASInya telah keluar ini, ya, ASInya bisa keluar.
Nah, meskipun tadi ya yang pertama keluar itu adalah jumlahnya masih sedikit karena itu adalah kolostrum ya. Jumlahnya sedikit tapi diperlukan bayi. Nah, bagaimana sebenarnya prolaktin itu bisa mempertahankan produksi ASI? Ya, kita lihat gambar itu ya. Ketika bayi menyusu pada satu payudara, ada rangsangan sensorik dari puting payudara yang dikirim ke otak. Ya, dikirim ke otak. Nah, sebagai jawabannya, bagian depan atau anterior kelenjar dari pituitary ya di dasar otak itu akan mengeluarkan hormon prolaktin, dan prolaktin ini nanti masuk ke dalam darah menuju payudara. Ya, ini yang akan menyebabkan yang merangsang sel-sel itu sel-sel pembuat ASI ini untuk memproduksi ASI. Nah, hebatnya seperti itu ya. Dan prolaktin itu lebih banyak disekresi pada malam hari. Fungsi lainnya adalah tadi kenapa kok bisa menunda kehamilan? Karena prolaktin ini bisa menekan terjadinya ovulasi. Hebatnya itu ya. Nah, sebagian besar hormon prolaktin berada di dalam darah kurang lebih 45 menit setelah penyusuannya. Jadi hormon ini memang membuat payudara memproduksi ASI untuk proses menyusu berikutnya. Ya. Nah, kalau yang bayi menyusu saat itu, ya, itu mengambil ASI yang sudah tersedia di dalam payudara. Jadi memang hormon ini untuk membuat atau memproduksi ASI untuk penyusuan berikutnya, ya, yang disimpan dalam alveoli dan ductus kecil, ya, ada saluran-saluran kecil. Nah, untuk mempertahankan supaya pasokan ASI ibu itu baik, bayi harus terus-menerus menyusu. Kalau bayi tidak cukup menyusu, maka kadar prolaktin menurun dan payudara kurang memproduksi ASI, terutama terjadi 1-2 bulan setelah melahirkan. Nah, itu karena apa? Pada saat itu produksi ASI itu sedang menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Ya, jadi jangan lupa tadi terus-menerus menyusui. Nah, kebanyakan wanita dapat menghasilkan ASI itu lebih dari yang dibutuhkan bayi mereka. Ya. Itu bisa jadi karena tadi refleks hormon prolaktinnya bagus. Jadi kita ingat lagi ya, hormon prolaktin lebih banyak diproduksi di malam hari. Karena itu menyusui terutama di malam hari itu bisa menjaga pasokan ASI. Kemudian prolaktin membuat ibu nyaman, kadang mengantuk. Jadi kenapa kalau menyusui bayi, ibu ini ikut tertidur ya. Nah, karena ya tadi ada efek mengantuk ya, karena itu ibu biasanya bisa beristirahat dengan baik meski menyusui di malam hari karena ngantuk juga ya. Hormon yang berkaitan dengan prolaktin bisa menekan ovulasi. Karena itu ibu menyusui bisa menunda kehamilan baru. Ya. Menyusui di malam hari penting untuk penundaan kehamilan baru. Ya, jadi manfaatnya luar biasa. Kemudian untuk refleks oksitosin. Nah, kalau prolaktin tadi lebih ke produksi ASI, ya, refleks oksitosin, hormon oksitosin atau dikenal dengan hormon stres, hormon cinta. Kenapa seperti itu? Karena refleks oksitosin ini sangat dipengaruhi pikiran ibu, perasaan ibu, dan sensasi ibu. Jadi hati-hati. Kita lihat ya, ketika bayi menyusu pada satu payudara ya, ada rangsangan sensorik dari puting dikirim ke otak, sama seperti tadi ya. Kalau tadi bagian depan, anterior, sebagai jawabannya itu oksitosin itu adalah bagian belakang, posterior, kelenjar pituitary di dasar otak akan mengeluarkan atau merilis hormon oksitosin. Nah, oksitosin ini akan masuk ke dalam darah menuju payudara, kemudian merangsang sel-sel otot di sekeliling alveoli untuk berkontraksi. Jadi sel-sel otot di sekeliling alveoli dibuat kontraksi, ya, sehingga kontraksi ini membuat ASI
terkumpul di alveoli tadi mengalir karena kontraksi kan tertekan ya, seperti selang. Kalau ditekan kan dia akan muncrat ya. Itu akan mengalir sepanjang duktus menuju ke puting. Nah, kadang ASI mengalir keluar payudara. Nah, ya kan ibu-ibu suka merasa basah payudaranya tiba-tiba keluar itu karena refleks oksitosin. Udah kangen sama anak ya, pengen segera menyusui, pengen ketemu, atau mungkin melihat anak melihat anak langsung, mencium baunya dan lain-lain. Refleks oksitosin itu akan ikut bekerja, kemudian keluar ya ASI-nya itu mengalir keluar ke payudara, kemudian payudara terasa basah bahkan sampai membasahi baju ya. Itulah refleks pengaliran ASI atau oksitosin. Nah, oksitosin ini dihasilkan lebih cepat daripada prolaktin ya. Hormon ini memang membuat ASI mengalir untuk menyusui saat itu ya. Kalau prolaktin kan untuk penyusuan berikutnya. Kalau oksitosin memang pada saat itu ya. Oksitosin bisa mulai bekerja sebelum bayi menyusu. Ketika ibu itu berharap atau ingin menyusu ya, itu sudah bisa bekerja refleks oksitosin ya. Bukti penting lainnya adalah oksitosin ini membuat rahim ibu berkontraksi sesudah persalinan. Nah, kontraksi ini membantu mengurangi pendarahan, tapi kadang bisa menyebabkan nyeri rahim dan keluar darah selama menyusui pada hari-hari pertama. Nyerinya bisa sangat hebat karena ada ibu yang mungkin mengalami ya masa nifas setelah melahirkan karena ada refleks oksitosin ini justru yang menyebabkan cepat keluar ya, pendarahan cepat selesai. Tadi saya katakan oksitosin itu disebut hormon cinta ya, karena ia membuat seorang ibu merasa cinta kepada bayinya. Ya, ada bonding, senang, puas kalau bayi sudah minum ya. Nah, pengaruh ini penting untuk bonding dengan bayi dan ibu ya, karena tidak akan didapatkan proses ini ketika bayi itu menyusu dengan botol. Sebab itu perasaan yang positif harus dijaga. Ibu harus senang, nggak boleh stres ya. Kemudian untuk membangkitkan bisa dengan menyentuh, menatap bayi, mendengarkan bayi. Kadang dengar bayinya kita nangis aja itu refleks oksitosin sudah mulai bekerja ya. Jangan membuat ibu cemas, marah, khawatir ya. Itu menghambat refleks oksitosin. Nah, tanda dan sensasi refleks oksitosin aktif itu bisa diperhatikan ya. Ada sensasi di perah atau sensasi glenyer ya di dalam payudara sesaat sebelum atau selama ibu menyusui bayi ya. Kemudian ASI mengalir dari payudara saat ia memikirkan bayi. Jadi terasa sekali aliran ASI-nya. ASI menetes pada payudara lain ya, yang menyusu satunya ikut menetes bisa jadi. ASI mengalir dari payudara dalam semburan yang halus, ya. Adanya nyeri yang berasal dari kontraksi rahim, yang kadang diikuti keluarnya darah, ya. Kemudian sensasi refleks oksitosin itu isapan yang lambat dalam tegukan bayi, itu ibu kadang merasakan ya, mendengar dan merasakan itu menunjukkan ASI mengalir ke dalam mulut bayi dan ibu merasa haus, itu refleks oksitosin. Sangat dipengaruhi pikiran, perasaan dan sensasi ibu sehingga ayo bikin ibu menyusui itu senang, jangan cemas, stres ya, apalagi sampai menangis. Kita ke hambatan menyusui. Apa saja yang dialami ya dalam hambatan menyusui? Nah,
ini dia puting-puting yang bermasalah ya, ada rasa sakit ya pada puting, lebih sensitif biasanya selama kehamilan, bisa karena nyeri ya, entah karena nyeri atau ada luka ya. Pada puting bisa terjadi karena pelekatan yang tidak benar ya, sehingga menimbulkan luka. Kemudian rasa sakit ini berlanjut selama menyusui ya, dan membuat tidak nyaman. Nah, kita bisa melakukan beberapa treatment, yaitu membilas puting dengan air hangat atau larutan air garam setiap hari untuk menghindari pertumbuhan bakteri, diberi salep bisa khusus untuk puting dan gel dan aman untuk bayi ya. Kemudian mengeringkan puting setelah menyusui. Pemumpaan ASI sementara bisa kalau memang ibu tidak bisa mentolerir rasa sakitnya ya, sementara ASI perlu dikeluarkan, itu bisa dengan pompa. Upaya preventifnya, praktekkan teknik dengan posisi menyusui yang tepat ya, nanti kita akan belajar pelekatan yang baik itu seperti apa. Jaga puting tetap kering dan rajin mengganti breast pad ya. Hindari produk yang menghilangkan perlindungan alami puting, misalnya sabun atau lotion yang mengandung alkohol atau pening lainnya, karena itu membuat puting juga sangat kering ya, jadi tidak begitu lembab. Ini juga membuat tambah sakit. Memeras ASI secara manual sebelum menyusui agar terjadi perlekatan yang tepat. Masalah berikutnya adalah pembengkakan, atau kalau bahasa Jawanya itu bangkai ya. Jadi ada pembengkakan di dalam jaringan payudara, seringkali terjadi pada hari ketiga postpartum karena mungkin produksinya sudah banyak tapi tidak bisa keluar, bayi belum pintar menyusu ya, padahal produksinya sudah besar. Payudara jadi keras ya, hangat, panas, kadang sampai kalau dipegang itu payudaranya suhunya berubah ya, nyeri, berdenyut, kadang sakitnya itu yang nggak hanya di payudara tapi seluruh tubuhnya. Kosongkan payudara sesering dan semaksimal mungkin dengan menyusu. Memijat payudara dengan lembut sebelum menyusui. Kompres payudara dengan air dingin. Kalau memang sudah tidak kuat sekali, boleh konsumsi obat antiinflamasi dengan resep dokter ya, diketahui oleh tenaga medis. Upaya preventifnya mulai menyusui sesegera mungkin, menyusui sesuai permintaan. Tadi jangan malas-malasan ya, karena bayi kita tidur, kita juga ikut tidur terus. Gunakan teknik menyusui yang tepat dan hindari penggunaan suplemen tertentu supaya payudara tidak tambah besar lagi. Kemudian mastitis ya, tadi saya lanjutkan lagi. Peradangan jaringan payudara akibat drainase ASI yang tidak efisien. Jadi mungkin ada sumbatan ya, atau ada gangguan lain sehingga ASI tidak bisa mengalir dengan lancar. Kemudian terjadi inflamasi ya, biasanya ibu akan demam, gejalanya seperti flu, payudara nyeri, panas, merah, keras ya, dan bengkak. Kalau tidak segera diatasi bisa menyebabkan abses. Kondisi mastitis ini ya, kalau payudara sudah sampai memerah warnanya, memang harus segera minta perawatan medis ya. Meskipun menyusui harus terus dilakukan ya, tapi kalau sampai betul-betul tidak nyaman bisa menggunakan cara memompa, jadi ASI-nya tetap dikeluarkan ya, supaya tidak menambah sakit karena bengkak tadi. Upaya preventifnya menyusui dengan posisi dan pelekatan yang tepat, menyusui dengan frekuensi sering, dan menghindari konsumsi suplemen. Kenapa menyusui itu, kemarin kita sudah belajar ya, salah satu
faktor tumbuh kembang anak yang optimal adalah bagaimana riwayat menyusuinya. Apakah diberikan ASI eksklusif ya? Apakah menyusui sampai usia 2 tahun? Ya. Bagaimana prakteknya itu akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Mengapa? Nah, kita akan belajar manfaat-manfaat ASI ya. ASI adalah vaksin pertama bayi. Jadi sebelum mendapatkan imunisasi yang macam-macam ya, sebenarnya vaksin pertama kali itu diperoleh dari ASI. Mengapa? Karena ASI memang mengandung berbagai zat antibodi ya, imunoglobulin yang membentuk ya, sistem pertahanan pertama kali pada bayi, terutama tadi pada saluran pencernaan dan pernafasan. Sehingga ASI ini menjadikan perlindungan bagi bayi ya terhadap berbagai penyakit infeksi. Kemudian merangsang perkembangan otak. ASI mengandung asam lemak rantai panjang dan zat gizi lain yang dibutuhkan untuk perkembangan otak yang pesat ya. Dan ini dikaitkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi pada anak dan remaja ya dengan hasil yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak menyusui. Dan tentunya fungsi kognitif yang bagus ini, perkembangan otak yang baik, bisa menentukan kinerja akademik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi karena pastinya akan menjadi generasi dengan kualitas yang baik dan produktivitas yang optimal. Kemudian kenaikan berat badan yang sesuai masanya. Jadi karena ASI memiliki kandungan zat gizi lengkap bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan, maka ketika bayi itu menyusu dengan eksklusif, ya, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhan bayi, ya, terutama kenaikan berat badan itu akan menyesuaikan ya, atau sesuai dengan grafik pertumbuhannya. Kita akan melihat juga mengenai apakah ini mitos atau fakta. Ya. Ibu menyusu harus sangat memilih jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, memilih fakta yang benar, memilih makanan di sini adalah lebih kepada mengandung zat gizi seimbang, ya, tapi bukan berarti memilih makanan tertentu saja atau menghindari makanan tertentu, tidak. Ya. Jadi seimbang artinya mengandung zat gizi yang baik, ya, yang lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, ya, yang kita dapat dari makanan pokok, sayur, buah, protein nabati dan hewani. Nah, jenis makanan tertentu yang dihindari itu misalnya adalah ibu menyusui, jangan sampai mengkonsumsi kopi berlebihan. Ya, selain bersifat diuretik, ya bisa mengeluarkan cairan, juga stimulan yang membuat ibu menjadi lebih terangsang, ya. Jadi syaraf-syarafnya menjadi lebih segar, ya. Kondisinya menjadi segar, kemudian syaraf terangsang itu artinya malah jadi susah tidur, ya, istirahatnya jadi terganggu. Nah, ini kan akan menghambat produksi ASI. Kemudian konsumsi alkohol itu juga mengganggu syaraf, ya. Nah, menghindari adalah makan makanan seperti itu, bukan kemudian menghindari makan
ikan, nanti anaknya seperti ikan, ya, atau menghindari makanan tertentu karena kepercayaan yang itu tidak jelas terbukti. Nah, ibu harus konsumsi susu, ya, khusus ibu menyusui untuk memperlancar ASI. Sebenarnya tidak ada susu tertentu yang bisa menghasilkan produksi ASI dengan baik, ya. Yang penting ibu mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, cairannya cukup, ya. Kalau mau menghindari tadi makanan minuman tertentu yang berbahaya, ya, atau memang jika makanan atau minuman tersebut mengakibatkan alergi pada ibu, juga harus dihindari, ya. Jadi tidak harus mengkonsumsi susu, ya, karena susu pun juga tidak mudah dan yang tidak mudah didapatkan dan tidak murah. Tapi pun jika memiliki kebiasaan mengkonsumsi susu juga tidak salah, ya. Yang penting bukan mendewakan susu sehingga malah tidak makan sumber lainnya. Apabila bayi diare atau muntah-muntah, bayi harus berhenti disusui. Ya. Justru ASI itu satu-satunya cairan yang dibutuhkan bayi ketika diare atau muntah-muntah. Ya. Itu justru jangan langsung di stop, ya. Kalau ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya luar biasa, misalnya ternyata ASI pada ibunya itu ada satu kasus ASI itu justru ternyata membuat bayinya alergi, ya, atau ada satu kelainan tertentu yang memang justru penyebabnya itu adalah ASI, ya. Itu tentunya kan setelah anamnesis dari dokter, ya, baru diputuskan untuk tidak disusui, ya. Tapi itu kasus yang sangat langka, ya. Artinya jangan kemudian menjadikan ASI itu sebagai penyebab kemudian malah diberikan air madu, air teh, air air bekas cucian beras dan lain-lain. Itu justru akan lebih beresiko. Kandungan vitamin sulfur lebih banyak daripada ASI. Tidak ada formula yang menandingi zat gizi dan vitamin dalam ASI. Ya. Karena ASI memiliki antibodi dan hanya dapat diberikan dari tubuh ibu ke bayi. Jadi tidak bisa itu dihasilkan dari formula apapun termasuk susu sapi. Kalaupun dalam kandungan label produk susu itu secara kuantitas zat gizi tersebut terlihat lebih banyak, bukan berarti kemudian menjadi lebih bagus, ya, karena ASI meskipun kuantitasnya lebih rendah, ya, misalnya ada beberapa vitamin tertentu yang ternyata kandungannya itu di bawah dari label susu formula, tetapi memang jumlah itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan bayi. Artinya tidak berlebih sehingga saluran pencernaan bayi tidak berat, ya. Dan yang kedua adalah faktor absorpsi. Jadi zat atau kandungan dari ASI lebih mudah diserap dibandingkan pada susu formula. Ibu dengan payudara kecil tidak bisa menyusui atau hanya menghasilkan sedikit ASI. Tidak ada korelasi ukuran bentuk payudara dengan kemampuan menyusui dan produksi ASI. Itu mitos, ya. Termasuk wanita yang areolanya besar, area di sekitar puting atau flat nipple, bahkan wanita yang pernah menjalani operasi payudara, semua punya potensi untuk bisa menyusui dan memproduksi ASI dengan baik, ya, selama dipersiapkan, ya. Tidak. Jadi proses menyusui itu seperti kehamilan, ya, dan persalinan yang harus dipersiapkan sebelumnya, ya, karena breastfeeding journey itu panjang. Nah, jika seorang ibu sangat stres atau kurang percaya diri untuk menyusui, refleks oksitosinnya mungkin terhambat, sehingga butuh satu relaksasi, ya. Temukan tempat yang nyaman waktu menyusui, ada waktu-waktu menyusui untuk meditasi, ya.
mendengarkan musik, membaca buku. Jadi jangan disibukkan justru dengan kegiatan rumah, mengurus rumah yang itu sangat berat, capek, melelahkan ya. Itu bisa mengganggu refleks oksitosin ya. Jadi ibu memang harus dibikin happy, nyaman ya. Tidur cukup. Kurang tidur tadi saya katakan ketika punya kebiasaan konsumsi kopi, jam tidur jadi terhambat ya. Ibu yang tidurnya nggak cukup bisa menyebabkan stres, dan stres ini juga akan mempengaruhi refleks oksitosin. Selalu berkumpul dengan orang-orang yang suportif ya, karena menyusui memang membutuhkan support system yang baik. Ya, perlu bantuan keluarga, teman-teman ya untuk menghandle pekerjaan rumah tangga, menggendong bayi saat ibunya istirahat. Jadi peran keluarga ya di sini, terutama suami atau ayah di situ. Ketika ibunya itu butuh istirahat ya, bayinya butuh ada yang mendampingi, dia tidak ingin menyusui tapi lagi melek ya, pengen main saja, maka harus ada orang yang bisa menemani itu supaya ibu bisa beristirahat dan nanti bangun sudah fresh, produksi ASI bagus lagi. Ya, maka support system keluarga, teman-teman ya itu sangat penting untuk membuat ibu menjadi happy. Olahraga. Nah, ini karena olahraga itu merilis hormon-hormon baik ya yang bisa meningkatkan mood. Ada namanya hormon endorfin ya, itu akan keluar dan itu bisa bisa mempengaruhi refleks oksitosin. Minta bantuan profesional jika perlu. Jadi memang kalau udah sampai stres mengganggu, kita butuh orang profesional yang bisa mengatasi dan mengobati, yang menemukan cara untuk mengatasi masalah itu. Misalnya ada mulai tanda depresi, kecemasan, ya, atau tidurnya jadi terganggu. Nah, mungkin bisa berkonsultasi dengan ahli kejiwaan. Ini adalah Pekan ASI Sedunia ya, bahwa kunci dari keberhasilan menyusui itu tidak hanya ibu, meskipun yang punya payudara itu ibu ya, tapi adalah lingkungan. Ya, lingkungan, terutama di sini adalah pasangan, ayah. Dukungan ayah sangat diperlukan ya, dengan membiarkan ibu istirahat, ikut bangun saat ibu menyusui, mau gantiin popok bayi ya, jadi tidak ibu melulu. Syukur-syukur mau ikut memandikan ya, membantu menyendawakan bayi setelah menyusu sehingga ibu bisa istirahat atau bisa melakukan hal lain. Bagus lagi membantu membersihkan rumah, jadi urusan rumah semuanya tidak diberikan pada ibu ya. Dan tentunya selalu jadi supporter nomor pertama. Harus mendukung ya untuk memberikan ASI. Nah, itu adalah salah satu menyusui pada kondisi bencana, di mana memang tetap harus diutamakan memberikan ASI langsung dari payudara ya, artinya proses menyusui tidak kemudian diganti dengan susu formula ya. Ingat, masalah malnutrisi pada daerah bencana sangat tinggi karena kesalahan pemberian susu formula ya. Entah karena bisa jadi karena tidak amannya air yang digunakan atau kurang bersihnya tadi air maupun tempat
botol ASI dan peralatan lainnya yang digunakan. Juga takaran susu formula yang tidak tepat, misalnya terlalu encer ya, sehingga justru menimbulkan masalah diare atau resiko-resiko infeksi lainnya. Sehingga konseling menyusui pada tempat-tempat atau kondisi bencana ini sangat diperlukan, supaya meskipun dalam kondisi bencana biasanya itu kan orang trauma atau sedih ya, banyak kecemasan, stres. Nah, itu supaya kembali lebih baik, setidaknya memulihkan kembali refleks prolaktin dan oksitosin tadi, supaya ibu-ibu di tempat bencana bahagia ya, tetap, artinya meskipun mengalami musibah tapi bisa menerima kenyataan ya, dan bisa menata kehidupannya sehingga kembali menyusui. Jangan sampai jatuh pada susu formula yang ketersediaannya belum tentu sustainable, persiapannya juga belum tentu baik ya, yang ini akan menimbulkan resiko-resiko yang lebih besar. Ini adalah video bagaimana. Did you know that your nipples have good bacteria, so you don't need to wash them before breastfeeding? My name is Dr. Michelle Griswold, and this is my mini parenting masterclass on breastfeeding. Did you know that your nipples have good bacteria, so you don't need to wash them? Sometimes mothers get messages that breastfeeding is natural and it's easy. Sometimes breastfeeding can be easy with the first baby and hard with the second baby for the same mother. So it really just depends. You shouldn't stop breastfeeding if your nipples hurt. You should keep breastfeeding, but you should get help to see why it's hurting. They should see signs of hunger about 8 to 12 times in 24 hours. Newborn babies need to eat a lot because they're growing rapidly. They double their birth weight in the first 6 months of life or before. So you can imagine how much you would need to eat if you had to double your weight. It's not necessary to wash your nipples before you breastfeed because the breasts and the skin around the nipple actually produces good bacteria. And it's that good bacteria helps to prevent infections on the mother's breast. The first hour after birth is a very important time for the mother and the baby. Breastfeeding is a very organized neurological behavior, and so right after birth, keeping them against the mother's skin can help them to be calm enough to start to seek the breast. And if we do just leave mothers and babies like that after birth, then they will usually start to go toward the breast on their own within about 30 minutes to 1 hour. Most mothers can eat anything they want. When they breastfeed, they can follow their normal diet. And the interesting thing is, whatever they eat, the babies will taste through their milk and start to get them ready for table foods when they're about 6 months old. Babies will naturally wean starting around 1 year of age or so, because developmentally they're changing so much. They're becoming less focused on their mother and more focused on learning about the world around them. We would hope that mothers who return to work do not have to wean their babies. Mothers need time and they need support to continue to breastfeed their babies. They need the support of their family, they need the support of their workplace, their employers, they need the support of their entire community. Breastfeeding is not just about food. It's part of a nurturing care package that helps children to grow and thrive throughout their entire life. Breastfeeding is not just about food. It's part of a nurturing care package that helps children to grow and thrive throughout their entire life. Ya, video tadi menjelaskan ya bagaimana proses menyusui merupakan proses yang panjang ya, tapi tidak usah khawatir karena berbagai hambatan bisa kita cegah dan bisa kita atasi bersama ya, dengan pendampingan dari konselor-konselor laktasi.
ibu belajar, anak kita juga sebenarnya belajar ya bagaimana beradaptasi dengan proses menyusui ini. Dan ingat bahwa menyusui itu tidak sekedar makan ya, proses menyusui itu tidak sekedar proses memberikan makan, tapi sebuah proses yang sangat berharga karena memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang anak kita nantinya, bagaimana kualitas kesehatan dan kualitas kognitif anak kita di masa yang akan datang, itu salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kita dalam proses menyusui. Jangan menyerah untuk menyusui, karena menyusui salah satu hal yang penting meskipun ini terlampau berat. Terus semangat moms dengan mengingat hal berikut ini ya. Kalau moms merasa lelah, ingat proses menyusui ini hanya sementara. Dan proses menyusui ini nanti kita akan menentukan selama hidup kita akan menyusui. Kalau semakin pahit nafas, fokus pada rasa, jangan fokus pada rasa sakit, rilekskan bahu dan tangan, ya, rilekskan. Kalau benci pada pompa ASI ya, mau tak mau proses ini harus dilakukan meskipun ada sakit. Ingat anak kita ya, ada seseorang yang menemani. Terima kasih telah melihat mendengarkan ya, menyusui adalah sebuah perjalanan panjang. Mari bantu ibu menyusui untuk tumbuh kembang anak, karena kita Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku kasih sayang. Tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Hangat dalam dekapanmu, memberikan aku kedamaian. Eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu,
pernah usai tulus cintamu.